few moments later. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering disebut sebagai UMKM merupakan sebuah bidang usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. Bisnis Warmindo yang kami ambil merupakan peluang usaha yang menguntungkan. Keuntungan berbisnis Warmindo dapat dikatakan cukup besar. Yang selanjutnya, ada 3 usaha yang dapat dikatakan sebagai UMKM. Yang pertama, usaha mikro, usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Di mana usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau yang bukan merupakan cabang dari perusahaan lain. Yang kedua, usaha menengah yang merupakan usaha yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan. Yang berikut, usaha besar. Usaha besar merupakan usaha yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan atau hasil penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan beberapa informasi sebagai berikut. Usaha yang dijalankan oleh Warmindo termasuk usaha kecil karena usaha yang dijalankan berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau yang bukan merupakan cabang perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana pertumbuhan laba Warmindo sejak awal hingga saat ini. Yang kedua, sejauh mana kenaikan harga bahan pokok sehingga mempengaruhi laba atau pendapatan pada usaha Warmindo. Ketiga, bagaimana dampak pandemi COVID terhadap usaha Warmindo termasuk penutupan sementara dan kerugian yang dialami. Tujuan peneliti. Yang pertama, mengevaluasi performa Warmindo dari segi pendapatan laba dan modal awal. Yang kedua, menganalisis dampak kenaikan harga bahan pokok terhadap biaya. Yang ketiga, meneliti dampak pandemi COVID terhadap bisnis Warmindo termasuk penurunan pendapatan. Yang keempat, meneliti pengeluaran modal awal dan sejauh mana hal tersebut berkontribusi terhadap berkelanjutan bisnis Warmindo. Analisis dan pembahasan. Usaha Warmindo dibuka pada tahun 1999. Usaha Warmindo termasuk bisnis sederhana. Modal usaha Warmindo cukup terjangkau. Tempat usaha yang dijalankan untuk usaha Warmindo dibayarkan secara kontrak per tahun. Bahan-bahan pokok yang digunakan seperti beras, minyak, telur ayam, ikan, tahu, tempe. Pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan pokok yang ingin digunakan yaitu setengah dari pendapatan. Usaha Warmindo sering mengalami kendala, misalnya kenaikan harga bahan pokok sering terjadi terutama pada hari-hari besar. Adapun dampak yang akan terjadi dari kenaikan harga bahan yaitu yang pertama, biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan pokok yang dapat menyebabkan biaya produksi meningkat. Yang kedua, menurunnya margin laba. Perusahaan tidak menaikkan harga jual produk seiring dengan kenaikan biaya produksi. Dapat mengakibatkan menurunnya margin laba dan dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Ketidakpastian keuangan. Kenaikan harga bahan pokok dapat berpengaruh terhadap ketidakpastian keuangan karena sulit memperkirakan dampaknya terhadap biaya dan laba. Usaha Warmindo juga mengalami kerugian pada saat pandemi COVID yang membawa pengaruh besar terhadap usaha yang berdampak pada menu makanan yang tidak dibeli oleh konsumen. Penutupan usaha bisnis mengalami
penurunan pendapatan. Yang berikutnya ada rincian perhitungan modal awal keuntungan bisnis Warmindo. Modal usaha awal 20 juta, sewa tempat 10 juta sampai 15 juta. Gaji karyawan 1.500.000 sampai 2 juta. Pengeluaran pembelian bahan pokok 500.000. Perkiraan penghasilan harian per porsi harga jual yaitu Rp12.000 dikali 50 porsi sama dengan 600.000. Terus 600.000 dikali 12 hari kerja itu sama dengan 7.200.000. Laba per bulan 7.200.000 dikurang 500.000, itu 500 pengeluaran pembelian bahan pokok. Jadinya pendapatan per bulan 6.700.000. Jadi kesimpulannya ini yaitu usaha Warmindo merupakan usaha mikro kecil yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini dibangun sejak tahun 1999. Nah, pengeluaran yang dibutuhkan Warmindo saat membeli bahan baku yaitu setengah dari pendapatan usaha Warmindo tersebut, dan juga memiliki beberapa kendala yaitu seperti peningkatan bahan-bahan produksi pada setiap harinya. Jadi saran dari kelompok kami yaitu sebaiknya Warmindo harus dapat menghindari kerugian yang sering terjadi. Hal tersebut jika terus terjadi maka mengalami kerugian yang sangat besar. Warmindo seharusnya juga dapat membuat data biaya pengeluaran untuk pembelian bahan produksi dengan pendapatan. Refleksi, menurut kelompok kami seharusnya usaha Warmindo tersebut dapat mencegah kerugian atau kecurangan yang sering terjadi. Misalnya, saat pelanggan membeli makanan tersebut, pelanggan tidak membayar setelah selesai makan dengan menggunakan alasan tertentu.